Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya, ikut berbelasungkawa, ikut bersedih ya, atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Chong Moelian. Ditinggal kematian orang yang dekat dengan kita, orang yang pernah berkumpul sekian puluh tahun untuk melepaskan, untuk merelakan begitu saja dalam waktu yang singkat, tentunya tidak gampang, tidak mudah. Jangankan untuk melepaskan, merelakan itu umat awam. Di kalangan para rohaniwan, para biku, para pandita saja, sekalipun sudah setiap saat membaca, mendengarkan dhamma tentang kehidupan itu tidak kekal, wejangan dari Sang Buddha, bahkan kita juga sering membaca sabda-sabda Buddha yang lain untuk bisa menerima ketidakkekalan itu. Namun begitu keluarga kita yang meninggal, kita tidak bisa langsung bisa menerima. Kalau yang meninggal itu orang lain, itu kita bisa saja, enak saja. Bahkan di saat kita melayat, kita pandai saja memberi nasihat kepada tuan rumah atau kepada saudara, teman yang anggota keluarganya baru saja meninggal untuk merelakan, mengikhlaskan. Namun begitu yang meninggal itu darah daging kita sendiri, tentunya tidak gampang untuk bisa menerima. Sesuatu yang sudah berkumpul sekian puluh tahun akan membentuk kemelekatan dalam diri kita, dalam pikiran kita. Maka perlu disiapkan untuk bisa menerima perpisahan dari kematian salah satu anggota keluarga itu perlu proses dan waktu dan perlu kesabaran dan penyadaran. Salah satu penyadaran yang sering kami berikan untuk keluarga-keluarga yang sering berdoa, itu saya sering mengajak keluarga-keluarga untuk membaca pesan moral Sang Buddha dalam istilah pembacaan doa atau parita. Nah, biasanya di saat membaca parita itu orang condong menganggap dengan membaca parita bahasa Pali itu langsung bisa membantu dari yang meninggal maupun yang ditinggal. Namun sebetulnya parita itu berguna dan bermanfaat sebetulnya lebih banyak ditujukan kepada yang hidup, kepada keluarga yang ditinggal ini. Yang mati sudah bisa saja langsung masuk alam bahagia, alam surga. Kita tidak tahu. Yang tidak terima adalah kita yang masih hidup ini. Kita tidak rela ditinggal. Kita tidak rela orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun meninggal begitu saja untuk melepaskannya. Maka apa yang sudah kita baca tadi adalah sebetulnya pesan moral dari Sang Buddha sendiri yang diabadikan di dalam kitab suci untuk jadikan rujukan bagi para umat Buddha dan juga bagi publik, bagi masyarakat. Karena yang kita baca tadi sebetulnya itu ajaran-ajaran umum, ya, bisa diterima oleh semua golongan dan masyarakat. Apa saja yang disabdakan oleh Sang Buddha yang terkait dengan kematian ini? Sang Buddha tadi mengatakan, akan sia-sia engkau meratapi yang mati. Sia-sia meratapi yang mati. Tidak sedikit orang begitu ditinggal kematian oleh saudara, oleh orang tua, meratapinya terlalu berlebihan. Bahkan bukan saja meratapi saja, namun ada tujuan sosial, seolah-olah kalau saya berkabung dalam jangka waktu yang lama itu saya menunjukkan bakti kepada orang tua. Kalau berkabungnya itu sebentar saja berarti saya tidak berbakti kepada orang tua. Jadi ukuran berbakti itu kadang-kadang ukurannya itu lama atau tidaknya berkabung. Ternyata tidak demikian menurut ajaran Sang Buddha. Seseorang yang meratapi terlalu lama tidak bisa bekerja lagi. Seseorang yang menangisi terlalu lama kesehatannya terganggu. Orang yang menangisi meratapi terlalu lama pasti kita tidak bisa bekerja, hanya murung di rumah saja. Ditangisi dengan cara apapun, berapa lama pun orang yang telah mati juga tidak akan hidup kembali.
Yang hidup ya bisa mati, bisa menyusul, yang mati sudah tidak bisa hidup kembali. Maka yang bijaksana menurut Sang Buddha adalah menerima hukum kematian, hukum kesunyatan sebagai hukum universal yang akan berlaku bagi orang yang kita cintai maupun yang kita benci. Banyak contoh yang diabadikan di dalam kitab suci untuk jadikan pelajaran bagi kita umat Buddha. Ada seorang wanita yang menganggap baru ditinggal kematian anak tunggalnya, mempunyai anggapan bahwa kematian, kesedihan itu hanya terjadi pada diri saya saja, orang lain tidak pernah mengalaminya. Itu ditunjukkan oleh dalam kisah Gotami. Kisah Gotami mempunyai anak tunggal, dia tidak bisa berpikir sehat. Anak satu-satunya meninggal, kemudian dia berpikir untuk mencari obat yang bisa menghidupkan anaknya kembali. Kemudian atas saran Sang Buddha bikin syarat, saya menghidupkan anakmu dengan kamu bawa biji lada dari orang yang belum pernah keluarganya meninggal dunia. Dengan antusias Kisah Gotami mencari biji lada dari keluarga, dari rumah yang belum pernah ada kematian. Ya dicari ke sana kemari, biji ladanya dapat, tapi syarat yang kedua, belum pernah keluarga ini ada kematian di rumahnya, tidak pernah didapatkan. Setelah tidak mendapatkan biji lada yang dicarinya, akhirnya kesadarannya muncul, ya kebijaksanaan muncul. Ternyata yang mengalami kematian, ya yang bersedih karena ditinggal kematian bukan saja terjadi dalam diriku, keluarga-keluarga yang lain pun juga pernah mengalami yang sama. Semoga kisah-kisah Gotami ini mampu menginspirasi keluarga ini yang baru saja ditinggal kematian orang yang dicintai ibunda, bahwa kematian ditinggal orang tua, ditinggal mama, ditinggal ibu juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain juga. Mereka memang pada mulanya tidak bisa menerima hukum kesunyatan ini. Mudah-mudahan lewat penyadaran ya dari Anda sekalian, melihat keluarga lain pun juga pernah mengalaminya, akhirnya bisa menerima dan mengerti hukum kesunyatan ini dan kembali menata kehidupan lagi, membuka lembaran kehidupan lagi yang lebih baik, lebih bermakna bagi Anda kalian berdua. Yang bijaksana bagi orang yang telah meninggal, kita telah menunaikan kewajiban sebagai seorang anak, yaitu kita mendoakan saat ini dan juga nanti ke depan ada beberapa doa-doa pelimpahan-pelimpahan jasa yang bisa dilimpahkan untuk almarhumah. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua sepeninggal almarhumah saat ini bisa tumimbalai di alam-alam berikutnya yang lebih baik lagi, alam surgawi. Dan setelah memberikan terlahir di alam bahagia, memberikan doa restunya kepada kedua putranya untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, kesuksesan dalam usaha, dan juga keharmonisan kalian berdua. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bawakan jasa kebajikan dari membawa doa ini dilimpahkan sepenuhnya untuk Ibu almarhumah Ibu Jong Molian. Semoga terlahir di alam bahagia dan keluarga bisa segera menerimanya. Kita akhiri dengan memberi hormat sebanyak 3 kali.